Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur di malam ini dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, di pertemuan yang ke-133. Masih di pembahasan iman kepada para rasul, bahwa di antara perkara penting dalam pembahasan iman kepada para rasul adalah kita meyakini bahwa semua rasul, semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Semua nabi dan rasul itu agamanya Islam, ya. Meskipun tata cara syariat mereka berbeda-beda. Islam dalam arti mereka, ya, istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahlihi. Semua nabi dan rasul agamanya tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, ya, agamanya taat kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Agamanya berlepas diri, ya, meninggalkan dan mengingkari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, ya, dan mengajak umatnya, memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Itu Islam, hakikat Islam. Jadi agama seluruh nabi dan rasul. Kata Syekh Saleh di halaman 208, wallahu ta'ala yusyarri' li kulli ummatin ma yunasibu halaha wa waqtaha wa yakunu kafilan bi islahiha mutadamminan li masalihiha. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi setiap umat syariat yang sesuai dengan keadaan umat itu di waktu tersebut, dan, ya, menjadi jaminan kebaikan buat mereka, ya, berisikan kemaslahatan-kemaslahatan buat mereka, ya, yang memperbaiki kondisi umat, ya, Nabi Nuh, yaitu syariat Nabi Nuh di zaman itu, ya, yang memperbaiki kondisi umat Nabi Musa, berbeda lagi, ya, kemaslahatannya berbeda lagi, ya. Tsumma yansahullahu ma yasha'u min tilka syara'i lintihai ajaliha. Kemudian Allah menghapus, ya, dari syariat-syariat itu apa yang Allah kehendaki. Kenapa lintihai ajaliha? Karena masa berlakunya sudah habis. Ila an ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin ila jami'in nas ala wajil ard wa alam tidari zaman ila yaumil qiyamah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang terakhir, Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Berlanjut kerasulan beliau, ya, sepanjang zaman sampai hari kiamat. Wa syara'a lahu syariatan syamilatan salihatan likulli zaman wa makan. Dan Allah mensyariatkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, syariat yang syamilah, syariat yang lengkap, salihah likulli zaman wa makan, yang tepat untuk, ya, kapanpun dimanapun. Ini syariat yang Allah, ya, turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir, Nabi yang terakhir. Syariat yang lengkap, yang sempurna, yang sesuai dan tepat, ya, di zaman manapun, di tempat manapun. La tubaddal wa la tunsahu. Tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi yang dimansuh, yang dihapuskan. Setelah Nabi SAW wafat, maka terputus wahyu, maka sudah sempurna Islam. Yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna.
Ya, tidak ada lagi ya nasakh, tidak ada lagi perubahan. Ya. Fala yasau jami' ahlil ard illa tiba'uhu wal imanu bihi. Sehingga tidak ada ya kesempatan bagi seluruh penduduk ya muka bumi ini sampai hari kiamat kecuali beriman kepada beliau sallallahu dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada kelapangan bagi seluruh penduduk bumi ini kecuali beriman kepada beliau dan mengikuti beliau sallallahu. Siapa yang berkeyakinan bahwa dirinya atau sebagian orang, guru spiritualnya ya atau jamaahnya, kelompoknya ya, apabila telah mencapai makom tertentu maka dibolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Ya, sepakat itu seluruh ulama. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Al-A'raf ayat 158. Katakan wahai Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian jami'an, seluruhnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Surat Saba ayat 28. Ya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW sebagai Rasul melainkan kafatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhiran, ya, memberi berita gembira dan peringatan. Berita gembira berupa surga bagi siapa yang mentaati beliau, dan peringatan berupa neraka bagi siapa yang durhaka kepada beliau. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi SAW melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Alamin, manusia, bagi seluruh manusia. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Ini siapa? Zaid bin Harithah. Zaid itu dulu dipanggil siapa? Panggilannya siapa? Zaid ibn Muhammad. Ya, Zaid ibn Muhammad. Ya, kemudian itu masih di Mekkah. Sampai pindah ke Madinah, iya masih dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, sampai turun surat Al-Ahzab ini yang menghapuskan ya hukum tabanni, hukum adopsi ya anak. Ya. Sehingga memanggil anak-anak adopsi itu dengan dinisbatkan kepada, dinasabkan kepada ayah kandungnya mereka, ayah biologisnya mereka. Artinya kembali Zaid ibn Harithah, bukan lagi Zaid ibn Muhammad. Ya. Makanya kita paham dari situ kenapa Nabi begitu menyayangi Usamah ibn Zaid. Ya. Karena seakan-akan Usamah ibn Zaid itu cucunya Zaid ibn Harithah. Ya. Karena dulu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup seluruh nabi. Wal ayat allati anzalaha Allah subhanahu ala rasulih Muhammadin sallallahu fiha khitabun li jami'il khalqil jin wal ins wa ala ikhtilafi ajnasihim. Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat khitab ya
firman-firman yang ditujukan kepada seluruh makhluk jin dan manusia dengan berbagai jenis mereka, dengan berbagai ya kebangsaan mereka, suku mereka. Walam yakhussal Arab walam yakhussal Araba bi hukmin minal ahkam. Ayat-ayat itu tidak mengkhususkan ya bangsa Arab dalam satu hukum di antara hukum-hukum yang Allah turunkan. Tidak ada yang mengkhususkan. Ya. Bal 'allaqal ahkam bismi kafir wa mu'min, muslim wa munafiq, wa barrin wa fajir, muhsin wa zalim. Tapi hukum-hukum syariat ini ya diturunkan dengan ya mengaitkannya dengan sebutan apa? Kafir, mukmin, muslim, munafik, ya, bar, fajir, ya, soleh ataupun fajir, muhsin ataupun zalim. Ghairi dzalik min al-asma'il madhkurah fil Qur'an wal hadits. Dan sebutan-sebutan yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Ya, ayat-ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya. Tidak ada hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi SAW itu hanya untuk orang Arab saja, tidak ada. Untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Falaisa fil Qur'an wal hadits takhsisun falaisa fil Qur'an wal hadits takhsisul Arab bi hukm al ahkam syar'iyyah. Jadi di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW tidak ada ya sebuah hukum dari hukum syariat yang khusus bagi bangsa Arab saja. Inna ma'allaqal ahkam bis sifatil mu'aththirah fima yuhibbuhu Allah wa fima yubghiduhu Allahu azza wa jalla. Tapi hukum-hukum syariat itu ya dikaitkan dengan sifat-sifat yang ya berpengaruh dari apa-apa yang dicintai oleh Allah ataupun yang dibenci oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya. Tadi kafir, mukmin, muslim, munafik. Ya. Enggak ada ibadah-ibadah fardu yang Allah turunkan dalam syariat yang khusus bagi bangsa Arab saja. Tidak. Ya, bahkan yang itu diurus oleh mereka apa? Haji, ya kan? Itu juga apa? Manusia seruannya, ya, manusia seruannya. Walillahi 'alan nas hajjul bait, ya. Haji diwajibkan atas seluruh manusia, tidak Arab saja. Ya, semua ayat-ayat yang bicara tentang manasik haji bicaranya manusia. Ya. Wa nuzulul Qur'an bilisanil Arab inama huwa li ajli tabligh. Tapi kenapa kalau Nabi SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia, wahyu yang turun kepada beliau berbahasa Arab? Al-Quran turun berbahasa Arab tidak lain li ajli tabligh, ya, tidak lain agar bisa disampaikan, agar bisa disampaikan. Nabi itu orang Arab, ya, ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul di tengah-tengah bangsa Arab, ya, agar Al-Quran wahyu yang turun kepada beliau bisa tersampaikan, maka Al-Quran turun dengan bahasa Arab, ya. Dan umat Muhammad SAW manusia maupun jin semuanya diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab supaya kalian mempelajarinya.
harus mempelajari ya Al-Quran, berarti mesti mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Li'annahu ballagha qaumahu awalan, beliau menyampaikan wahyu yang turun kepada beliau itu kepada kaumnya terlebih dahulu, bangsa Arab. Ya, bangsa Arab saja lebih khusus lagi, yaitu apa? Bangsa Quraisy. Ya, bangsa Quraisy. Ya. Tsumma biwasitatihim balagha sairal umam. Kemudian melalui perantaraan mereka, bangsa Arab itu, wahyu yang turun kepada Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Ya, tidak ada yang kepikiran untuk memprotes seperti itu. Kalau Islam itu atau Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia, kenapa sih pakai bahasa Arab? Ya, manusia sedunia kan bahasanya beda-beda, nggak ada. Ya, justru mereka masuk Islam, mereka mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari membacanya, mempelajari memahaminya. Ya, meskipun tidak semuanya menguasai, ya, tapi membacanya. Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fal muddakir. Al-Qur'an ini oleh Allah dimudahkan untuk dibaca. Maka semua umat Islam di seluruh dunia dari ujung barat sampai ujung timur, Allah mudahkan belajar membaca Al-Quran kama unzila, seperti ketika turun kepada Nabi SAW. Ya, dengan bahasa dan maknanya. Ada mempelajari bahasanya, kemudian mentadabbur lebih dalam, maka tidak semuanya menguasainya. Tapi coba kita bayangkan, tahun ya abad-abad awal Islam, ya 3 abad pertama Islam itu mencapai ke daerah-daerah yang kemudian nanti dikenal dengan Uni Soviet, ya, sampai ke sana, ya, Samarkand, Bukhara, ya, Kazakhstan, Tajikistan, sampai ke sana. Kira-kira saat itu warga di sana bahasanya bahasa Arab bukan? Bukan. Sampai sekarang juga bukan bahasa Arab. Ya, Islam sampai sana, mereka dimudahkan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan muncul ulama-ulama dari mereka, lahir ulama-ulama dari sana yang memiliki penguasaan yang mendalam bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ya, semua dari daerah sana. Ya, meskipun warga di situ nggak berbahasa Arab, meskipun warga di situ nggak berbahasa Arab, ya. Jadi Al-Quran turun dengan bahasa Arab tidak lain supaya tersampaikan, ya, supaya tersampaikan. Dan yang pertama harus Nabi sampaikan kepada mereka wahyu Allah itu bangsa Arab, makanya bahasa Arab. Dari bangsa Arab itu kemudian melalui mereka tersebar, ya, tersampaikan kepada seluruh umat. Wa amarahullahu bitabligh qaumihi awalan tsumma tablighil aqrab, ya, kama amara bi jihadil aqrab fal aqrab wa laysa hadza takhsisan wa inma huwa tadarruj fit tabligh. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya terlebih dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, berikan peringatan dengan Al-Quran itu kepada kerabat-kerabat dekatmu, ya, kemudian yang lebih dekat lagi, sebagaimana jihad juga diperintahkan begitu. Nabi SAW ketika turun perintah berjihad di Madinah, ya, tahu Nabi SAW kan tentunya saat itu tahu, ya, terjadi kezaliman di
Syam, misalkan di Palestina atau di Suriah atau di Damaskus atau di Afrika atau di belahan timur terjadi kezaliman. Ya, Nabi SAW ketika diperintahkan berjihad, yang terdekat dulu. Ya, dari yang terdekat, kemudian yang terdekat semakin meluas. Ya, jihad itu seperti itulah. Ya, walaysa hadza takhsisan. Jadi itu bukan pengkhususan, bahwasannya Islam ini khusus bagi bangsa Arab saja, tidak. Jihad itu juga khusus, ya, memerangi orang Arab saja, tidak. Ya, tidak ada yang memahami seperti itu. Sedari awal, ya, mereka mengikuti Rasulullah SAW, tidak ada yang memahami seperti itu. Jadi itu bukan pengkhususan, tetapi apa? Tadarruj, ya, fit tabligh, ya, bertahap dalam menyampaikan agama ini, ya. Wal maqsudu anadinal anbiya alaihi wassalam wahid. Intinya bahwa agama seluruh nabi itu sama, satu, bahwa ikhlasul ibadah lillah wa nahyu 'anil syirki wal fasad, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah satu-satunya dan melarang dari kesyirikan dan kerusakan. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum hasbadz dzuruf wal hajat, meskipun syariat mereka berbeda-beda menyesuaikan dengan apa? Kebutuhan dan kondisi. Ila an khutimu bi Muhammadin sallallahu, sampai akhirnya para nabi dan rasul itu ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammat risalatuhu al-khalqa, yang kerasulan beliau, ya, mencakup, ya, seluruh manusia dan jin, mumtaddat ila akhir dunia, dan terus berlaku sepanjang zaman sampai dunia ini berakhir. La tubaddalu wa la tughayyaru wa la tunsahu, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang diganti, tidak ada yang dimansuh, dihapus, tidak ada. Wahya salihatun wa maslahatun likulli zaman wa makan, ya, dan risalah, ya, syariat Nabi Muhammad SAW itu salihatun, tepat, wa maslahah, dan bermaslahat, likulli zaman wa makan, ya, kapanpun, dimanapun, sampai hari kiamat. Wala nabiyya ba'dahu alaihi salatu wassalam ila akhir zaman, dan tidak akan ada seorang pun nabi sesudah beliau SAW sampai akhir zaman. Bahkan Nabi Isa saja ketika turun, ya, beliau sebagai umat Muhammad SAW, ya, beliau menjalankan syariat Muhammad SAW, ya. Wa huwa ya'muru bima amara bihi al-mursalun min qablihi minal iman wa ikhlasil ibadah lillah bima syara'ahu minal ahkam. Beliau memerintahkan kepada umat manusia seperti apa yang diperintahkan oleh para rasul sebelumnya, yaitu beriman, mengikhlaskan ibadah lillah, ya, sesuai dengan hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada beliau. Wa huwa musaddiqun ikhwanil mursalin, dan beliau itu, ya, membenarkan para rasul sebelumnya. Wa ikhwanul mursalun qad basyaru bihi, dan para rasul sebelum beliau sudah memberitahukan kepada umatnya berita gembira pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad memberitahu kepada umatnya, mengambil sumpah dari mereka, kalau mereka ketemu dengan Muhammad SAW nanti di antara mereka, maka mereka akan beriman dan akan membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan aqrabur rusul ilaihi zamanan, wabil khusus rasul yang paling dekat zamannya dengan beliau, yaitu siapa? Nabi Isa, ya, wa huwal masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, yaitu al-Masih Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Hina qala liqaumih
beliau Nabi Isa ya berkata kepada kaumnya, kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. As-Saff ayat yang ke-6. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ya. Aku membenarkan ya Taurat yang ada di tangan kalian. Wa mubasysyiran bir rasul, dan aku memberikan berita gembira berupa seorang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudah aku. Ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Yang namanya Ahmad. Ya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sekarang setelah ada apa? Teknologi, ya. Teknologi seperti apa namanya? Alkitab online, ya, Alkitab Sabda. Ya. Kita bisa mudah menemukan ya bahwa Yesus itu ya mengabarkan kenabian Muhammad SAW ya dengan namanya Muhammad di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, ya, karena Alkitab online itu seperti Alkitab Sabda itu .org, di situ ditampilkan berbagai bahasa, ya, yang justru dari konkordenya juga di nomor-nomornya juga, ya, nomor-nomor apa namanya yang bisa diklik untuk mengetahui maksudnya ini apa, dalam bahasa lain apa, mudah semua untuk diakses. Mereka yang bikin itu Alkitab Sabda juga dari mereka, dari pihak gereja, ya, dari pihak gereja, dengan berbagai bahasa, dengan berbagai versi, ya, dengan berbagai versi, dengan berbagai tahun, ya. Justru dari situ malah ketahuan, oh ternyata yang ayat ini, pasal ini, ayat ini dari Injil apa, Lukas, atau dari Injil apa, ya, ketika diklik dengan versi ini, dengan bahasa ini, nomor sekian, nomor sekian, ketahuan, ya, ternyata Yesus sedang membicarakan Muhammad, ya. Seperti juga di Al-Mazmur, di kitab Mazmur, ya, Kidung Agung, ya, di situ dari awal, ya, dari awal kitab Yesus bercerita tentang ya seseorang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang baik, yang mulia, yang gagah, yang perkasa. Dia adalah kekasihku dan seterusnya, ya. Dirunut-runut, ya, ternyata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Cuman dicari dengan versi-versinya saja, ya. Jadi benar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada umat manusia itu, ya, bahwa Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, aku berikan berita gembira kepada kalian, datangnya seorang Rasul sesudah aku yang namanya Ahmad, ya. Wa fil kutubis sabiqah min bayani sifati hadzal rasul wa khasaisihi ma huwa min awdahil wadihat. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat penjelasan, ya, ciri-ciri Rasul yang diberitakan oleh Nabi Isa tadi dan keistimewaan-keistimewaannya. Ma huwa min awdahil wadihat, yang penjelasan itu sangat-sangat jelas, penjelasan itu sangat-sangat gamblang, ya. Para pengikut Taurat dan Injil di zaman sekarang aja mempersoalkan itu.
Kalau para pengikut Taurat dan Injil sebelum Nabi Muhammad datang tidak pernah mempersoalkan. Ya, justru percaya. Ya. Kalau mereka ditanya, coba kamu ceritakan. Ya, menurut referensi-referensi yang ada di agama kamu. Kenapa bisa ada orang-orang berkebangsaan Yahudi, pengikut Taurat, pengikut Injil, ketika Nabi itu lahir, ketika Nabi Muhammad itu lahir sampai diutus jadi Rasul, kok bisa mereka ada di Madinah? Kenapa mereka bisa ada di Madinah? Kenapa nggak di tempat lain aja? Kenapa nggak di Palestina saja? Ya, kenapa nggak di Syam saja, di Mesir misalkan? Ya, kenapa di Madinah? Coba cerita kenapa di Madinah? Ya, itu kan tertulis dalam referensi-referensi mereka. Ya, perpindahan orang-orang Yahudi ke Madinah. Ya, kenapa Salman dari Persia sampai ke Madinah? Kenapa? Ya, ya karena di kitab-kitab yang di tangan mereka memberitahu kalau Nabi akhir zaman yang dijanjikan, yang disebut dengan Parakletos, itu akan muncul di sana. Akan muncul di sana. Akan muncul di Madinah, di tanah yang ya di situ dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Dan mereka orang-orang pinter, tidak seperti orang-orang Quraisy, tidak seperti orang-orang Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah, orang Arab. Tidak. Mereka orang-orang pinter. Mereka menggunakan kitab-kitab yang ada di tangan mereka untuk mencari Ka'bah, untuk mencari sumur Zam-Zam, untuk mencari tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Ya. Jadi itu sangat jelas penjelasan yang ada dalam kitab-kitab terdahulu tentang Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri dan ya keistimewaan-keistimewaannya itu sangat jelas. Wa in jahadahu man jahadahu minal yahud wa nasara. Meskipun ada orang Yahudi, orang Nasara yang mengingkarinya. Kenapa? Hasadan wa takaburan. Mengingkarinya itu ada yang karena hasad, ya, dan itu banyak mereka tidak terima. Kenapa? Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Yakub. Kenapa? Dari keturunan saudaranya Bani Israel. Siapa saudaranya Bani Israel? Bani Ismail. Dan itu ada di Alkitab, ada. Nabi Yesus ketika menceritakan kepada mereka di akhir perjamuan dengan mereka, menceritakan bahwa nanti yang akan datang, yang akan menggenapi semuanya, menceritakan semuanya, karena sekarang tidak mungkin kalian mampu, sanggup kalau aku beritahukan semuanya. Dari saudara kalian, dari Bani Ismail, tapi hasad, ya, mereka hasad, ya. Watakabbur, ada juga yang ingkar karena sombong. Ya. Yang ingkar karena kesombongan. Kama qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, ya'rifuna, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Yang ciri-cirinya jelas, saking jelasnya seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguh ada sekelompok dari mereka, dari orang-orang Yahudi dan Nasara ahlul kitab, yang menyembunyikan kebenaran itu dalam keadaan mereka tahu. Sekelompok. Mayoritasnya mereka enggak. Ya, mayoritas mereka tidak mengetahui. Ya. Al-Baqarah ayat 146.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan karuniakan kepada kami untuk mengikutinya, ya, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang keliru itu keliru, dan karuniakan kepada kami untuk menjauhinya. Ya. Di semua agama para nabi dan rasul itu adalah Islam. Dan semua nabi dan rasul, terutama ya rasul yang paling dekat zamannya dengan Muhammad SAW, telah memberitahukan kepada umatnya masing-masing akan datangnya rasul yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Dan yang paling banyak menceritakan, seperti kata Syekh tadi, yang paling banyak menceritakan tentang Nabi SAW, Nabi akhir zaman, itu adalah Nabi Isa. Adalah Nabi Isa. Ya. Maka kemudian di berikutnya, ya, masih di pembahasan penting dari iman, bagian iman kepada para nabi dan rasul, itu adalah ya pembahasan khusus tentang nabi kita. Dzikru khasaisir rasuli Muhammadin SAW ijmalan. Ya, pemaparan secara global, penjabaran secara global kekhususan, keistimewaan ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hal penting. Ya. Mengetahui ini sama seperti ketika kita mempelajari tentang mukjizat. Ya, bahwasanya hal itu akan menguatkan keimanan kita. Menguatkan keimanan kita. Kalau kita tahu bahwa ternyata para nabi dan rasul itu semuanya agamanya Islam, senang kita. Ya. Ternyata semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu sudah memberitakan berita gembira diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Senang kita sebagai umat Muhammad SAW dan pengikutnya. Ya. Ternyata mereka mengambil sumpah dari umatnya apabila ketemu dengan Muhammad SAW agar beriman dan membela Muhammad SAW. Senang kita, ya, meningkat imannya, ya, meningkat keimanan kita, ya. Kemudian kita baca mukjizat beliau, hal itu akan semakin apa? Menguatkan iman, semakin meningkatkan keimanan, ya. Kemudian di sini dibahas tentang keistimewaan, kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat keimanan, ya, semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang tentang kekhususan ya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini lumayan panjang, masya Allah, jazakallahu khairan, ya, dengan rinci beliau menjelaskan semuanya ini kepada kita, ya, kita tinggal membacanya. Ya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin wasallam, alhamdulillah. Adzan dulu, silakan.